Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. ya, selamat malam ibu-ibu semua, Bu Nur, Bu Yeni. Alhamdulillah di malam hari ini kita bisa berkumpul untuk eh, berlatih begitu ya, kegiatan supervisi akademik dengan keterampilan coaching. Baik, ibu-ibu semua, izinkan saya di sini akan bertindak sebagai supervisor atau observer dan Bu Yeni akan bertindak sebagai coach dan Bu Nurhayati akan bertindak sebagai coach begitu. Baik Ibu dan Bapak, untuk mengefektifkan waktu, mari kita mulai kegiatan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum Bu Yeni, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik kabarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Bu Yeni, insya Allah hari ini sebelum Ibu akan melakukan coaching begitu ya kepada Bu Nurhayati, izinkan saya pertama-tama ingin menyampaikan atau mendiskusikan terlebih dahulu begitu tentang rubrik penilaian di kegiatan coaching hari ini begitu. Pada kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan di kegiatan ini, saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian gitu ya. Salah satunya apakah nanti alur coaching yang Ibu lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Lalu Ibu pun nanti diharapkan begitu ya bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach dan bagaimana nanti si coach ini akan merespon begitu terhadap permasalahan yang ingin disampaikan kepada Ibu sebagai coach begitu. Dan tentunya kompetensi dari coaching ini sendiri harus diperhatikan begitu, mulai dari mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot begitu ya, lalu kehadiran secara utuh. Dan juga yang tidak kalah penting adalah bagaimana Ibu sebagai coach harus bisa mengimplementasikan prinsip-prinsip coaching, diantaranya seperti kemitraan begitu ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coach itu sendiri. Baik Bu Yeni, izinkan sebelum kegiatan coaching ini dimulai, izinkan saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Apakah diperbolehkan? Silahkan Pak Hafid. Baik, terima kasih. Untuk yang pertama Bu Yeni, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan begitu pada kegiatan coaching kali ini begitu? Oke. Untuk coaching kali ini saya ingin melatih keterampilan mendengarkan yang secara mendengarkan yang fokus gitu, sehingga kan kadang saya suka ada meleng-meleng tuh Pak Hafid, ada yang jadi ada pesan yang tidak saya serap gitu secara utuh dari si coach ini. Karena terus terang ya, karena prosesnya kita masih belajar, masih berlatih, saya suka sibuk dengan terus saya tanya apa lagi ya. Jadi akhirnya kemampuan mendengar saya tuh malah menjadi agak bias ya, agak kacau. Begitu Pak Hafid. Jadi kemampuan untuk mendengar aktif begitu ya, Ya, untuk betul. mendapatkan pesan yang utuh begitu. Ya, Karena
ketika mendengarkan aktif ini terkadang tersamarkan oleh harus membuat pertanyaan-pertanyaan seperti apa lagi begitu ya untuk Ya. menggali si coachingnya ini sendiri. Iya. Oke, baik. Kalau boleh tahu kompetensi mana nih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik begitu ketika nanti diobservasi? Diobservasi. Mm-hmm. Saya ingin mengembangkan kemampuan saya hadir sebagai teman atau rekan yang bisa benar-benar diajak berdiskusi, menentukan atau memberikan memfasilitasi, memediasi begitu ya, bahwa saya sebagai media dari rekan kita yang memang membutuhkan bantuan sehingga permasalahan dan penyelesaiannya itu benar-benar padu padan atas kemampuan yang dimiliki oleh si coach ya. Itu tuh Pak Hafid yang ingin. Oke, berarti selaras begitu ya ketika kita bisa hadir penuh, ketika Ibu bisa menghadirkan pikiran dan fokusnya kepada si coach ini sehingga hasilnya pun diharapkan sejalan begitu ya dengan yang diharapkan. Oke. Baik, untuk kegiatan ini dicukupkan dulu sekian karena ini merupakan praobservasi dulu begitu ya ketika Ibu sebagai coach akan melakukan coaching terhadap coachingnya itu sendiri. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan Bu ini untuk melakukan coaching kepada Bu Nurhayati. Oke. Ya, terima kasih Pak Hafid. Assalamualaikum Bu Nur. Waalaikumsalam Bu Yeni. Ya, aduh Bu Nur udah lama ya nggak ketemu nih. Sudah iya, lama Bu. kita tidak saling berbagi ya Bu Nur ya. Iya Bu. Ya luar biasa. Sekarang saya mau berbagi lagi Bu. Oh gitu? Saya pengen berbagi sama Ibu. Dari kemarin tuh saya nyari Ibu. Wah, saya susah dicari ya Bu Nur. Mungkin karena orangnya kecil. Kecil jentiknya. Iya Bu Nur, alhamdulillah akhirnya kita ketemu juga ya. Meskipun ya memang Bu. mungkin kita tuh dibilang sibuk. Saya juga nggak terima tuh Bu Nur kalau dibilang sibuk tuh. Karena rutinitas aja ya, kita rutin. Bu Nur ke timur dengan rutinitasnya, saya ke barat juga dengan rutinitasnya. Oke Bu Nur, aduh jadi kadang-kadang tuh senang ya ada yang mau berbagi, tapi kadang saya deg-degan juga nih, apa yang bisa kita bicarakan saat ini. Tidak berbagi uang kok Bu. Oh, tidak berbagi uang Bu. Itu yang diinginkan. Tapi berbagi pikiran aja ya Bu. Oke, boleh. Silahkan Bu Nur, ada apa nih yang urgent kita bahas saat ini? Jadi gini Bu, saya ingin berbagi sama Ibu, ya barangkali Ibu bisa ngebantu saya gitu ya. Ini kenal dong si Ibu teh dengan si Ardi. Iya, yang kelas 11 itu. Anak teh Bu, udah 2 bulan ini teh. Iya Bu, 2 bulan ini Bu. Aduh ya Allah, saya tuh sampai gimana ya saya gitu kan. Kebetulan kan saya wali kelasnya Bu gitu ya. Jadi tuh bukan saya diamkan Bu, ini karena udah lama jadi tambah bingung ya. Ketika pernah waktu bulan kemarin 1 bulan itu hanya masuk dihitung tuh cuma 10 kali coba Bu. Dalam sebulan ya? Udah saya
Iya, Mhm. udah saya panggil tuh, Bu, ya sudah saya panggil, ya pertama kan, ya barangkali, nggak langsung panggil orang tua gitu ya, Bu, ya, barangkali dengan Iya. anaknya dulu gitu ya, Bu, ya, sekali, 2 kali gitu kan, Bu, ya. Akhirnya ketiga kalinya kan saya panggil tuh orang tuanya gitu ya, Bu, ya, maksudnya ya pengen ajak komunikasi aja gitu kan. "Bu, ini anaknya gimana, Bu?" Saya bilang kan gitu ya. "Oh, iya, Bu, iya, Bu." Ya akhirnya kan sudah deh namanya orang tua pasti akan membela anak dan tentunya Iya. anak, tidak ada orang tua pun yang mau anaknya nakal atau dibadang-badung atau dibilang apalah, maunya baik gitu kan, Bu, ya. Dan orang Iya. tua juga mengharapkan anaknya baik gitu ya. Dan saya juga, sempet kasihan gitu ya, Bu, ya, sama orang tuanya Mhm. tuh. Orang tuanya tuh respon banget tuh, Bu, maksudnya tuh ya saya bilang, "Ibu kayak gini gini." "Iya, Bu, saya juga kayak gini," seperti itu. Akhirnya ketika saya panggil tuh, Bu, orang tuanya tuh, Bu, Mhm. eee, masuk deh tuh, si Aldi tuh masuk gitu ya. Nah, seminggu, "Bagus deh, Bu, bagus," ya gitu ya. Iya. Gitu lagi teh, Bu, gitu. Jadi itu, Iya iya. "Lah, kok ini gini lagi nih anak nih ya?" Nanti kan saya panggil lagi, kamu tuh kemarin kan udah perjanjian, janji depan orang tuamu sendiri gitu kan. Kok Mhm. sekarang kok gini lagi sih? Saya bilang kan gitu ya. Iya iya. Akhirnya anaknya anaknya sih diem aja, Bu, kalau diomongin tuh diem aja, Bu, nggak pernah ngomong, Bu, diem aja, diem Mhm. gitu tuh. Jadi itu yang Iya. bikin saya pusing tuh, Bu. Anaknya kalau ditanya itu diem gitu teh, Bu. Jika orang penurut banget gitu teh, Iya, Bu. Jadi tap saya harus bagaimana ya, Bu, ya? oke. Ya, Bu Nur, kasus-kasus yang seperti itu tuh memang bikin greget ya, Bu Nur, ya? Iya. Padahal, Mhm. informasi apakah Ibu Nurhayati sudah mencoba menggali info tentang Aldi itu sudah utuh belum ya? Atau, gimana ya maksudnya, dari biasanya kan ada informasi dari wali kelas sebelumnya, karena kebetulan kelas 11 ya, wali kelas ketika kelas 10 tuh apa, yang menjadi pemicunya, lalu hal-hal lainnya, adakah yang sudah Bu Nur pelajari lebih jauh tentang anak tersebut? Kalau kelas 10 itu bagus, Bu, masih Mmm. bagus. Saya eee, sudah ngomong tuh sama wali kelasnya kelas 10 tuh ya, Iya. sama Ibu Rani. Kata Bu Rani, "Enggak kok, Bu, bagus," gitu kan. "Loh, tapi kok sekarang kok naik kelas 11 kok malah kayak gini ya?" Saya bilang gitu kan, gitu. Mmm. Akhirnya saya itu teh, Bu, pernah tuh, eee, ya nanya tuh sama temen gitu kan, sama temennya Iya. gitu kan, sama yang akrabnya gitu tuh, Bu. Yang Mhm. akrabnya, eee, itu, Bu, orang tuanya tuh, kemarin tuh ribut aja katanya gitu. Karena si Ardi tuh ngomong sama saya, Bu, katanya ibunya sama bapaknya tuh suka suka berantem katanya, Mmm. Bu. Yang saya Ya tahu itu aja, Bu, gitu tuh. ya iya. Oke, eee, sementara untuk, proses komunikasi Ibu Nur dengan, adiknya sendiri, adakah statement atau apa yang bisa digali, Bu? Atau cukup hanya diam? Gimana, Bu? Ya misalkan Ibu kan mungkin akan komunikasi ya ketika bertemu dengan Ardi. Nah, apakah ada yang Mhm. Ibu coba gali gitu atau ada pernyataan-pernyataan yang bisa Ibu, pegang gitu ya untuk mencoba mencari solusinya? Ardi itu lumayan susah, Bu, untuk diajak bicara, Bu. Mhm. Pernah dia ngomong kayak gini aja, Bu, eee, "Saya bete," gitu aja, Bu. Mmm. Saya bilang, "Bete kenapa?" Saya bilang gitu kan, "Betenya Iya. kenapa?" Katanya, "Bete sama bu gurunya." Mhm. Diem saja. Mmm. "Kamu bete di sekolah atau bete di rumah?" Mhm. "Bu, Oke. sumpek," katanya gitu, Bu. Iya iya.
Masih Nah, tapi misteriusnya. makanya saya nyari tahu tuh ke temennya. Nah, katanya temennya, denger-denger katanya orang tuanya tuh ribut gitu, Bu. Iya, oke. Itu Iya, aja. Bu. Mungkin apa dia bete atau sumpeknya karena di rumah atau bagaimana ya, Bu? Saya juga nggak paham tuh, Bu, ya Iya, iya. maksudnya. Ya, Bu Nur perlu ini ya, perlu pendalaman terhadap siswa yang bersangkutan karena bisa jadi gejalanya sama gitu kan. Ada beberapa ardi yang lain yang suka ngilang-ngilang misalkan, tapi memiliki latar belakang yang berbeda ya. Nah, tadi mungkin salah Atau satu indikasinya ya, indikasinya untuk ardi yang Ibu sedang tangani itu berawal dari permasalahan yang ada di rumah ya, bukan yang di sekolah. Atau ada informasi lainnya, Bu Nur, tentang ardi ini di sekolah yang barangkali terkait dengan kegiatan sekolah, kesulitan belajar, atau hubungan baik dengan teman, dengan guru, barangkali Bu? kalau untuk pertemanan, dia tuh memang, rada tertutup, Bu. Cuman ke si Bambang aja tuh, Bu, yang suka ya bestinya lah gitu ya, Bu, ya. Cuma sama dia aja tuh seorang gitu. Tapi kalau sama gurunya karena ini baru kelas, 11 ya, Bu, kejadiannya ini, eee, itu memang ke semua guru, Bu, maksudnya tidak masuk tuh, Bu, Iya, maksudnya. Jadi kemungkinan kemungkinan, emang sepertinya dia tidak ada, masalah dengan guru gitu ya, iya, dengan siswa juga tidak ada. Makanya, yang jadi poinnya itu, yang saya pegang itu, ketika si Bambang itu temennya, apa, orang tuanya tuh sedang tidak baik-baik gitu tuh, Bu. iya. Mungkin itu sumpeknya di situ gitu. Jadi saya harus melakukan apa ya, Bu? Sedangkan waktu kemarin waktu saya panggil orang tuanya, ya orang tuanya seperti tidak ya maksudnya tidak terbongkar saya sedang ini tidak gitu tuh, Bu, ya. Seperti ya berjalan ini aja seperti ya Baik baik-baik saja. saja gitu tuh, Bu. Iya. Jadi saya harus mau cari yang mana nih gitu, Hmm. eee, untuk menghadapi si Ardi ini gitu kan. Kalau sumpek di rumah, metode apa nih yang saya harus kasih gitu kan, supaya Ya, anak tuh bergairah lagi lah hidupnya gitu. Lalu bisa apa sih namanya, untuk masa depannya jangan sampai, terganggu seperti itu, Bu, gitu. ya. Oke. Jika saya tidak keliru ya, Bu Nur, saya menangkap bahwa Bu Nur bertujuan untuk membantu Ardi untuk kembali pada aktivitas sekolah yang seharusnya kan. Dan bagaimana kalau memang ada masalah di luar sekolah itu, ya Ibu berharap bisa meminimalisir efeknya terhadap kegiatan belajar di sekolah. Apakah betul? Iya, betul, Bu. Oke. Seperti Ya, Bu itu. Nur, luar biasa ya kepedulian Ibu untuk membantu anak di sekolah ya, anaknya Ibu di sekolah itu luar biasa. Hanya perlu disadari penuh juga ketika memang akar masalahnya ada di luar, itu tantangan tersendiri ya Bu Nur. Iya, heeh. Tersendiri yang kadang kita tidak bisa memasuki ranah itu gitu. Iya, Tidak bisa betul, Bu. memasuki ranah itu. Nah, mungkin Bu Nur kembali mari kita sama-sama memikirkan kira-kira langkah apa ya yang bisa diambil gitu untuk mencapai tujuan yang tadi Ibu sampaikan. Apakah Apa mungkin ini aja kali ya, Bu, ya, mungkin saya harus apa, kan karena saya wali kelasnya, tapi kan saya tidak tiap hari tuh, Bu, masuk ke kelas gitu ya, Bu, ya, ya. Apa mungkin saya tiap hari harus
ya istilah kasarnya absen lah gitu ya Bu ya. Ya. Maksudnya untuk mendekati si Ardi gitu ya, artinya, oh kalau si Ardi tuh tiap hari dicari terus loh sama saya gitu kali ya Bu ya, maksudnya Ya. supaya, dicari gitu ya. Mungkin, saat, jam pertama mungkin lalu, nanti, ketika, jam istirahat atau pertengahan hari lah jam Ya. zuhur gitu kali ya, mungkin saya akan minta si Ardi itu sebagai jadi imam kali Bu ya, imam sholat saya gitu ya. "Yurdi, kita sholat bareng yuk," mungkin gitu kali Bu ya, supaya maksudnya anak tuh, "Oh ya kamu tuh layak menjadi seorang pemimpin," gitu kan. Jadi seorang Oke. pemimpin, "Kamu juga dibutuhkan loh sama orang lain," seperti itu. Itu mungkin Ya. ya Bu salah satunya kali ya, mungkin untuk Sangat, membantu, ya. si Sangat Ardi mungkin, itu. Bu. Iya, sangat Gitu ya. mungkin karena bentuk-bentuk yang tadi Ibu sampaikan sebagai rencana itu lebih pada mengaktualisasikan diri Ardi gitu supaya dia merasa oh saya tuh ada dan saya tuh dibutuhkan orang lain mungkin yang selama ini dia tidak aktif di sekolah itu lebih pada dia merasa ada tiada juga kok teman-teman atau siapapun tidak mencoba mencari keberadaannya bisa jadi seperti itu Bu. Jadi relasi yang Ibu gelar dalam sebenarnya bagiannya kan sebenarnya kalau bahasa kasarnya sih ngecek atau ngabsen ya, tapi Ibu mengemasnya dalam kemasan yang luar biasa tuh sebagai ibu di sekolah ya Bu ya, sebagai ibunya Ardi di sekolah. Oke, Mhm. itu satu Iya ide soalnya yang kan iya. Iya, soalnya kan kalau saya nggak mungkin kan Bu, maksudnya, menanyakan Ardi, "Emang ibunya berantem ya?" Kan nggak mungkin gitu kan Bu ya, ya, kan gitu ya. Kalau apalagi Ardinya juga rumah tangga orang gitu kan Bu ya. ya. Sempet manggil orang tuanya gitu kan Bu ya. Mhm. Oh, apa sih, apalagi orang tuanya nggak pernah sama sekali curhat tentang masalah masalah dia pribadi gitu, artinya dia cuman menanggapi masalah, "Oh Ardi, ini ya Bu ya," gitu, "oh mudah-mudahan anak saya ya Ardinya Mhm. saja," gitu. Jadi artinya saya harus fokus ke Ardinya saja deh, maksudnya seperti itu. Oke. Mungkin yang keduanya rencananya mungkin saya minta bantuan kali ya Bu ya, minta bantuan sama BK kali ya Bu ya. Maksudnya, setelah misalnya saya kan ngabsen nih, bukan istilah kasarnya, selalu mengunjungi setiap pagi, lalu nanti ketika zuhur saya minta Ardi supaya, sholat bareng dengan saya, ya tentunya juga nanti, didampingi oleh teman-teman Ya, 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 ide ya, bagus yang tuh imamnya Ibu. si Ardi, mungkin itu ya Bu. Terus mungkin, yang ngobrol ya sama BK-nya ya Bu, maksudnya ya, "Yurdi kita ngobrol yuk bareng-bareng sama Ibu BK," misalnya seperti itu kali Iya, Bu ya, gitu. bisa, Itu iya, rencana saya seperti sangat itu sih mungkin. Bu, gitu. Ya, dan sebenarnya ada kemungkinan yang sangat besar ketika Ibu sudah diterima oleh Ardi sebagai ibunya, itu tidak ditanya pun mungkin Ardi akan membuka lebih banyak hal yang selama ini belum dia ungkapkan, Bu. Setelah terjalin interaksi yang intens tubuh antara ibu dan anak, itu akan sangat mungkin Ardi terbuka, Bu. Jadi mungkin tujuan awal Ibu Nur yang sekedar mendekati bahkan mungkin Mmm, mengecek kehadiran itu saya yakin lama-lama itu akan membentuk kebermanfaatan yang lebih Bu, tidak hanya sekedar mengetahui kehadirannya. mmm, Ya, jadi dari langkah-langkah yang Bu Nur rencanakan mhm tadi itu mhm, sudah luar biasa. Nah, kalau misal nih, misal ini sih pahitnya ya Bu Nur, mhm ternyata gagal nih mendekati Ardi tuh, mhm, Ardi tidak ngerespon secara positif nih malahan misal dia merasa terlalu diawasi atau apalah. Nah, kemungkinan jika itu ada, apa nih yang bisa kita lakukan ya Bu?
Ya, mungkin minta bantuan guru BK kali Bu ya? Atau gimana Ibu ya? Boleh, iya, boleh. Nanti kita akan bekerja sama ya, Bu Nur. Bekerja sama dengan guru BK-nya, mungkin berkolaborasi di sana untuk menata hubungan baik. Karena kita juga sebenarnya belum mengungkap betul ya riwayat dari gejala yang ditampilkan oleh Ardi akhir-akhir ini ya, Bu Nur ya. Mhm. Oke, Iya. Ibu Nur yang care, Ibu Nur yang perhatian sebagai wali kelas telah memiliki ide-ide ya, ide-ide bagaimana nih nangani anak yang mengalami permasalahan secara tiba-tiba seperti itu. Keterlibatan teman juga ya Bu ya, keterlibatan teman. Tadi Ibu juga sudah mengulasnya. Si Bambang itu jauh lebih banyak tahu menjadi apa ya? Ya, spionase yang positif tapi ya, spionase yang positif supaya kita juga lebih lebih paham lagi bagaimana arti. Oke, dari langkah-langkah itu Ibu berencana akan kapan nih memulainya? Sudah tergambar belum, Bu? Ya lebih cepat lebih baik sih Bu. Iya, Kebetulan kan eee, nanti kalau hari Senin kebetulan saya sudah ada tugas luar Bu dari Ibu Kepsek gitu. Mungkin saya hari Selasa Bu untuk memulainya untuk ya istilahnya ya absen ataupun mendekati Ardillah setiap hari ya, setiap iya, pagi lah seperti itu. Nanti mulai sholat berjamaahnya dengan si Bambang dengan si Ardi juga dengan teman-teman apa siswi juga gitu ya. Artinya saya yang minta gitu, "Ayo Ardi sholat sholat jamaah sama ibu," ya. Tapi intinya saya juga akan Noel temen-temennya supaya tidak merasa kaku gitu Bu ya, kalau iya, ujug-ujug saya cuma berdua kan kaku ya Bu ya, kan iya, seperti iya. itu. Tapi saya yang minta untuk si Ardi yang jadi imamnya seperti itu, tapi nanti supaya tidak kaku, tidak terlalu terlihat juga dengan teman-temannya, jadi saya juga mengikut sertakan si Bambang juga dengan teman-teman siswinya seperti itu. Jadi keseimbangan seperti itu deh Bu, mungkin gitu. Oke, luar biasa ya, Bu Nur. Planningnya sudah matang ya, sudah kepeduliannya sudah luar biasa, planningnya sudah matang, insya Allah akan membawa hasil yang lebih baik untuk Ibu Amin. Nur, untuk kelasnya Bu Nur ya. Kan berjejak tuh kalau ada yang gak datang terus nanti kelasnya masuk ke kriteria kerawanan kelas. Jadi memang itu bagian dari anak-anak bisa dilibatkan juga, bagian dari bersih-bersih nama ya Bu Nur. Iya betul. Oke, iya sesuatu banget nih percakapan kita hari ini Bu Nur. Iya. Mohon maaf kalau saya kurang bisa banyak membantu. Oh Ibu Nur juga sudah banyak sekali yang dilakukan. Saya support, pokoknya saya support itu semua Bu Nur. Mudah-mudahan setelah obrolan kita berakhir ini ada yang dirasa berbeda oleh Ibu Nur. Kira-kira apa nih yang dirasakan Bu Nur setelah selesai kita ngobrol-ngobrol tentang Ardi ini? Ya, setelah saya ngomong atau curhat nih sama ibu, keluh kesah sama ibu, ya minimal berarti langkah-langkah yang akan saya lakukan itu kan, ada support dari teman ya, Bu, ya. Oh ya berarti saya tidak salah-salah benar, takutnya saya, uh, eee overthinking lah atau, Iya, apalah gitu ya, artinya saya mendapat support nih istilahnya, jadi saya lebih teg lah, lebih teng lah seperti iya, itu ya Bu, gitu oke. ya. Jadi, saya lebih lah untuk melakukan itu karena, oh ya berarti saya tidak over lah ya untuk memberikan suatu perhatian, artinya eee, takutnya kan jadi bulian lagi kepada si Ardi kan gitu, Ya. anaknya Bu Nur tuh anak emas seperti itu gitu. Jadi artinya, Oke, Bu eee, Nur, iya. karena
ini kalangan SMK Bu, kalau beda dikit aja anak udah bisa membaca gitu tuh Bu ya, gitu. Mereka Ada sudah dewasa ya. Iya sudah dewasa, apalagi kan saya perempuan, si dia laki-laki sudah rada dewasa gitu kan. Jadi kedekatan guru perempuan dengan siswa laki-laki juga itu kalau udah kehilangan SMK juga waduh kan. Nah, seperti itu ya Bu ya gitu. Jadi tetap supaya kita sebagai guru juga tetap menjaga wibawa seorang guru, juga kita tidak melecehkan siswa, kita juga tidak merendahkan siswa-siswa kita seperti itu. Oke. Sip, Bu Nur, luar biasa ya. Terkesan sekali, saya juga jadi banyak belajar nih. Luar biasa, insya Allah nanti kita akan sambung lagi ya. Mungkin saya juga nanti ingin tahu perkembangannya Ardi itu seperti apa, sehingga kan kita bisa saling support, saling dukung. Kalau perlu nanti saya juga dari BK mungkin akan ada yang diminta untuk home visit supaya bisa memotret kontak dalam keluarganya Ardi itu seperti apa. Oke Bu, Oke. terima kasih banget nih Bu ya, Ibu udah mau dengerin nih gitu ya. Ya, sama-sama juga terima kasih. Orang sibuk tapi tetap masih mau dengerin omongan atau curhatan saya nih. Luar biasa Ibu ya. Terima kasih Bu ya. Terima Sami-sami, Bu Nur, sehat selalu ya Bu ya. Informasinya luar biasa. Ya, sehat juga buat Bu Nur. Sampai ketemu lagi nanti ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Yeni yang sudah melakukan coaching kepada Bu Nurhayati. Bagaimana perasaannya Bu Yeni setelah melakukan coaching? Perasaannya ya lebih lega dari sebelumnya. Kadang kalau belum memulai itu kadang-kadang benar nggak ya, soalnya saya termasuk sensitif juga ya dengan waktu 20 menit itu. Kadang-kadang kalau naik kendaraan sih ada ngerem mendadaknya, tiba-tiba gigi gitu ya, di saat-saat yang sebenarnya kurang tepat gitu, sehingga selalulah terasa ada yang kurang waktu 20 menit itu. Iya, pasti akan ada ini ya, dinamikanya begitu ya, menuju target yang ditetapkan begitu. Seperti tadi juga sebenarnya saya masih ingin explore gitu. Yang Ardi yang dimaksud Bu Nur tuh kan masih harus banyak yang dieksplor. Tapi gimana lagi, akhirnya kan harus meningkat ke apa yang mau dilakukan nih kita. Iya, begitu. Sip. Sangat luar biasa Bu Yeni untuk kegiatan coachingnya begitu ya. Tapi sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa hal nih terkait hasil begitu ya tadi yang sudah Bu Yeni lakukan coaching kepada Bu Nurhayati. Nah, yang pertama Bu Yeni, kira-kira nih apa saja yang sudah Ibu lakukan begitu pada saat Ibu melakukan coaching dikaitkan dengan indikator pencapaian yang ingin Bu Yeni tuju begitu di awal praobservasi kita. Kalau tidak salah itu tentang mendengarkan aktif begitu ya. Tuh. Ya, untuk mendengarkan aktif saya pikir saya sudah 90% ya bisa melakukannya. Ada noise ya dari sayanya juga, kadang kan untuk nge-save ke long term memory itu kadang ya ada beberapa hal yang mengganggu. Bisa tadi juga ada jaringan yang sempat terputus. Ada suara kendaraan nih di sekitar saya juga. Jadi saya mencoba mudah-mudahan masih nyambung gitu. Maksudnya kalau terputus kan untuk menimpali percakapan itu khawatirnya ternyata tadi yang dibilang Ibu Nur apa, saya merespon apa gitu kan. Makanya ada beberapa pengulangan kalimat akhir, itu bagian dari mendengarkan dan mungkin
menyamakan ide ya, pesan itu sudah saya serap belum? Kalau keliru sebenarnya bisa juga kan, Koci mengulang kembali, begitu. Oke, terima kasih Bu Yeni. Betul ya, menurut saya begitu berdasarkan apa yang sudah tadi saya dengar begitu ya, percakapan antara Bu Yeni dengan Bu Nur, lalu saya pun mencatat beberapa poin penting begitu yang sesuai dengan kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan begitu. Bahwa yang tadi memang sudah berjalan baik proses coachingnya begitu. Mulai dari alur tirtanya juga sangat terlihat dengan jelas begitu ya. Tidak bias, mulai dari tujuan, identifikasi, lalu rencana aksi sampai dengan keputusan yang bertanggung jawab begitu. Itu sudah sangat terlihat begitu, sehingga Bu Nur sebagai coach ini bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan tadi begitu. Dan saya pun mencatat bahwa ketika Ibu Yeni mendengarkan secara utuh begitu ya, atau hadir secara utuh dan mendengarkan secara aktif, bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan terbuka ataupun pertanyaan yang berbobot yang pada akhirnya begitu si coach ini sendiri tergali untuk menemukan gagasan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan begitu. Nah, ini untuk pertanyaan terakhir nih Bu Nur, dengan sebelum penutupan ya, kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan begitu berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan Bu Yeni lakukan? Oke, itu pertanyaan ke Bu Nur atau ke saya ya? Ke Bu Yeni. Oke, sip. Setelah tadi nih melakukan coaching kepada Bu Nur begitu ya. Nah, kira-kira kompetensi apa lagi nih yang ingin dikembangkan begitu setelah melakukan proses coaching yang tadi? Ya, saya sebenarnya masih sedikit meragukan diri saya ketika mengajak coach untuk menetapkan keputusan yang bertanggung jawab ya. Makanya tadi andai gagal kan kita semua udah punya plan A, B, C, ternyata gagal nih. Apa yang ingin dilakukan gitu sebagai antisipasi. Nah, itu jadi itu juga bagian dari saya meragukan apakah yang saya tangkap dari langkah-langkah itu tuh sudah benar-benar keputusan yang akan bisa dipertanggungjawabkan, atau saya terjebak pada statement yang mungkin belum terlalu terburu-buru ketika memutuskan ini sebagai keputusan. Itu tadi kan karena coachingnya juga kan pinter ya, ketika tahu waktu kan Ibu Nur juga kan ini harus tancap gas nih ketika ada warning. Jadi kita langsung ke keputusan. Oke. Ya, memang akan sedikit memakan waktu begitu ya ketika kita memastikan bahwa komitmen atau keputusan yang diambil itu betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara utuh begitu ya sampai dengan berhasil. Dan ketika memang tidak berhasil, maka sepertinya harus punya rencana aksi yang lain mungkin untuk mengantisipasi ketika si rencana ini tidak berjalan dengan semestinya. Baik Bu Yeni, terima kasih banyak, sangat luar biasa sekali percakapan kita hari ini begitu ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, dan luar biasa saya belajar banyak nih dari percakapan yang sudah dilakukan oleh Bu Yeni dan Bu Nur Hayati di coaching hari ini. Baik, terima kasih
karena waktu juga yang memisahkan kita. Oh gitu. Terima kasih atas percakapan hari ini Bu Nur, Bu Yeni, atas waktu dan kesempatannya, dan sehat-sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.